sama orang yang suka melalak, apa hasilnya? Ibu menjadi tukang melalak. Statusnya hari ini, yes, I see journey. Besok, hari ini di air keruh pula. Alhamdulillah beras tadi. Besok-besok beras kencur, beras kubalang di tempat gilingan padi dia. Kalau ibu berkawan sama tukang melalak, ibu pasti ikut melalak. Berkawan sama tukang nge-mall, ibu habiskan umur di mall terus. Betul ibu kan? Maka Nabi bawa kawan, karena Nabi ingin melakukan perubahan yang besar. Perlu kawan, harus ada yang mendukung. Ada enggak kawan ibu yang suka melalak? Ada? Ada. Mana orang ibu? Biar aku fotokan dulu. Ada? Hah? Oh, enggak datang dia. Saya paling enggak datang. Nanti sampaikanlah tausiah kita ini. Kalau ibu berkawan sama tukang cerita, ibu jadi tukang cerita. Di masjid cerita, ustaz lagi ceramah dia juga cerita. Udah pulang sholat, di dalam masjid cerita, di teras cerita, di halaman cerita, sambil jalan cerita. Udah tinggal masuk dan cerita lagi. Sholat berjamaahnya 10 menit, ceritanya 1 jam. Matinya pun lagi cerita. Ibu berkawan sama tukang tidur, ibu rajin tidur. Di rumah tidur, di masjid tidur, lagi dengar ceramah tidur. Begitu dibagi kue, bangun dia. Jangan tengok kawan ibu, jangan tengok kawan, karena sesama tukang tidur tidak boleh ngejek. Pernah ceritanya ibu, Ustaz, ya, kenapa Nabi mengajak Abu Bakar hijrah? Kenapa tidak Umar? Kenapa tidak Utsman? Kadangnya gitu-gitu yang luput dari perhatian kita. Nabi kan punya 4 kawan kan Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari 4 sahabat Nabi ini, Abu Bakar inilah yang agak penakut Pak. Abu Bakar inilah yang agak penakut. Makanya satu-satunya sahabat Nabi yang pernah kena lebok, kena tumbuk, kena gebukin sebab sholat di dekat Ka'bah baca Quran, Abu Bakar ini. Dan terbukti takutnya Abu Bakar ini ketika Nabi berada di dalam gua Sur, datang orang kafir, ketakutan Abu Bakar pun. Turun ayatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, jangan kau takut, Allah bersama kita. Kalau kawan Nabi Umar bin Khattab, lain ceritanya Pak. Kalau Umar kawan Nabi, lain ceritanya. Ya Rasulullah, mang walai video itu kata. Datang orang tu, ya Rasulullah, tunggu di sini ya, biar ku selesaikan orang itu. Itu kalau Umar Pak. Ibu, kalau ibu punya kawan satu penakut, suatu jago kali bertumbuh, lalu ibu diancam orang, kira-kira yang ibu suruh datang yang mana? Hah? Yang jago kan? Tapi Nabi nggak ngajak yang jago, Nabi ngajak yang penakutnya. Kenapa tidak Umar, Ustaz kawan Nabi? Oh, kalau Umar kawan Nabi hijrah, malu kita nanti menceritakan hijrah ini Pak. Nabi Muhammad atas bantuan Allah selamat dari Makkah ke Madinah. Apa kata orang-orang yang benci sama Islam? Mana pula bantuan Tuhan? Itu karena Umar.
Coba baca sejarahnya. Ketika diumumkan Abu Jahal pengumuman, Muhammad sudah lari ke Madinah, Yasrib. Siapa yang bisa nangkap Muhammad hidup atau mati? 100 ekor unta. Datang Abu Sufyan, ku tambah 50 unta. Apakah orang-orang kafir langsung berangkat? Enggak, ditanya orang itu dulu. Siapa kawannya ke Madinah? Abu Bakar. Apa kata mereka? Oh, ayo. Napang biar dia katanya penakut dia. Ayo kita berangkat. Seandainya siapa kawan Muhammad ke Madinah? Umar bin Khattab. Orang akan tertarik Pak pergi karena pasti mati. Umar itu jawara Pak. Makanya satu-satunya sahabat Nabi yang terang-terangan hijrah ke Madinah menantang orang kafir kan cuma Umar. Baca sejarahnya. Sahabat Nabi diam-diam hijrah ke Madinah. Umar enggak apa. Sahabat Nabi tengah malam, dia enggak. Pagi-pagi diambilnya unta, disiapkannya bekal, diikatnya. Setiap orang nanya, mana Umar? Hijrah ke Madinah. Kenapa? Enggak cocok sama kau, main kita. Kalau Umar kan nanya, ya kenapa kau nanya? Lewat lagi, mana Umar? Hijrah, kenapa? Dia ditunggunya dulu Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya ngumpul di dekat Ka'bah. Datang Umar pidato dia apa? Ayuhan nas, hai penduduk Makkah, saya Umar anak Khattab sebentar lagi akan hijrah ke Madinah mengikuti sahabat-sahabat. Setelah aku tawaf, aku salat sunnah, berangkat ke Madinah. Mana tahu ada yang tak suka saya berangkat pindah nih, kutunggu di balik lembah itu. Pastikan kau bawa pedangmu yang terbaik, pakai baju besimu, bawa tamengmu. Kutunggu kalian di sana. Yang mau coba jumpa Tuhan silakan datang katanya. Yang mau istrinya janda silakan datang. Yang mau anaknya yatim datang. Karena Umar sudah tahu waktu Utsman bin Affan hijrah membawa sahabat dikojar-kojar. Waktu Hamzah hijrah dikejar juga. Waktu Nabi hijrah dikejar juga. Umar lain Pak, kalau Umar terang-terangan yang tidak setuju saya hijrah, kutunggu di balik lembah ini. Ditunggunya mulai siang sampai malam Pak. Jangankan satu orang, separuh hantu pun tidak ada yang datang. Itu kalau Umar bin Khattab. Makanya kalau Umar kawan Nabi, apa kata orang? Ya wajarlah selamat. Umar pula dibawanya. Siapa yang berani? Nah gitu tuh. Kenapa tidak Utsman? Oh Utsman lebih parah. 4 sahabat Nabi mana yang paling kaya itu? Utsman. Utsman pernah sedekah unta 1000 ekor Pak. Hebat kan ibu? Kemarin kita berapa ribu lembu di sini Tuhan? Berapa ribu Ustaz? 15 ribu. Masya Allah. Datang Umar waktu dia khalifah. Apa kata Umar? Semoga cuaca ini baik, kurma tak berbuah, air pun kering, banyak umat Islam yang kesusahan. Apa kata Utsman? Kenapa khalifah begini-begini musim paceklik? Apa kata Utsman? Di lembah itu ada untaku 1000 ekor. Sembelih aja. Sembelih bagi-bagikan. Hebat Pak, tanggung aku 1000 ekor sembelih. Sembelih 1000 ekor itu ambil handphone 54 juta paling murah unta itu kali 1000 sama dengan tak cukup kayaknya nol dari handphone. Makanya hebat-hebat sahabat-sahabat Nabi. Kalau Utsman kawan Nabi, fitnah makin kecil. Kok bisa Nabi Muhammad selamat dari Makkah ke Madinah padahal
bersembunyi tak ada, pohon-pohon tak ada, panas cuaca. Siapa kawannya Utsman? Oh iyalah, kan disogoknya. Itu kan bang, disogoknya lah pembunuh-pembunuh bayaran itu. Berapa ekor unta tadi hadiahnya? 100 kan? Ditambah Abu Sufyan punya berapa? 50. Utsman lebih kaya. Yang namanya orang tukang fitnah semua jadi fitnah, betul kan bang? Bisa jadi buat orang, ya wajarlah selamat. Kawannya kan Utsman orang kaya, jangan-jangan sudah ketangkap Muhammad, udah begini padahal. Lalu kata Utsman, apa yang ditawarkan orang-orang itu sama kalian? 100 ekor unta. Izinkan kami selamat, 1000 kasih. Bisa jadi orang tukang fitnah pula kan bang? Maka cerdasnya Nabi dengan sifat fatonahnya, dia enggak mengajak Umar, nggak ada tantangannya. Dia enggak mengajak Utsman, bahaya. Yang diajaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi perlu kawan untuk berubah. Bapak Ibu dirahmati Allah, di samping nunggu siap nih Ustaz di hidayah sana ya. Begitu adik-adik itu duduk, langsung kita baca doa ini mesti itu seputar Muhammad. Ibundaku dirahmati Allah. Ibu, kalau kita pikir-pikir, syariat agama kita ini indah sekali, sempurna.